Sebelum kalian menonton video kami, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, dan semoga video kami bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Sahra Fajria, saya sendiri, Siti Nurwahidah, dan Hani Lady Millennium. Di sini kami akan menjelaskan video bernarasi perekonomian Indonesia 10 tahun terakhir, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan sektor industri di Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam 10 tahun terakhir. Bahkan World Bank menempatkan industri manufaktur Indonesia sebagai negara berperingkat kelima di negara G/20. Airlangga Hartarto menyampaikan hal itu dalam pertemuan 25 tahun Konferensi Internasional The Future Asia di Tokyo, Jepang, Kamis 30 Mei 2019. Pertemuan ini dihadiri sejumlah pimpinan politik, ekonomi, dan akademi dari wilayah Asia. Beberapa presiden dan perdana menteri juga hadir dari Myanmar, Kamboja, Filipina. Dari data terakhir, industri manufaktur Indonesia menyumbang 20% ke GDP pada kuartal pertama tahun ini. Dengan raihan itu, World Bank menjelaskan bahwa Indonesia berada di peringkat kelima negara-negara G/20 yang berarti hampir sama dengan Jerman, di mana kontribusi manufakturnya sebesar 2,6%. Ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta Jumat 31 Mei 2019. Selanjutnya yaitu kebijakan fiskal dan APBN. Tema besar APBN tahun anggaran 2020 adalah mendukung Indonesia maju. Kebijakan fiskal akan diarahkan untuk mendukung akselerasi dan daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Berbagai kebijakan di bidang pendidikan dan kesehatan akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar siap berkompetisi dan beradaptasi dengan kemajuan industri dan teknologi. Di sisi lain, pemerintah akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang semakin merata, mengalokasikan sumber daya ekonomi dengan lebih efisien dan efektif, serta mendorong birokrasi yang efektif, melayani, dan bebas korupsi. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN merupakan instrumen kebijakan fiskal pemerintah untuk mengarahkan perekonomian nasional. Lebih lanjut, ruang fiskal akan mempengaruhi kesinambungan fiskal di masa-masa mendatang. Selanjutnya akan dibacakan dengan teman saya. Neraca pembayaran Indonesia pada tahun 2019 mencatatkan surplus 4,7 miliar, jauh lebih baik dari tahun sebelumnya yang mengalami defisit sebesar 7,1 miliar US dollar. Perkembangan tersebut didorong oleh defisit neraca transaksi berjalan yang membaik serta surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat signifikan, ujar BI. Perkembangan tersebut terutama ditopang oleh neraca perdagangan barang yang mencatat surplus, berbeda dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami defisit. Bank Indonesia mencatat surplus itu dipengaruhi oleh turunnya impor minyak sejalan dengan kebijakan pengendalian impor seperti program B20, program 20% biodiesel berbahan baku minyak kelapa sawit. Kinerja NPI yang membaik juga ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat signifikan menjadi sebesar 36,3 miliar US dollar, meningkat dari 25,2 miliar US dollar pada tahun 2018. Ditopang oleh aliran masuk modal berjangka panjang di tengah berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global. Indonesia dalam era globalisasi. Peranan Indonesia di era globalisasi adalah menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara lain. Indonesia di era globalisasi dapat berperan baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun di bidang politik dan keamanan serta lingkungan hidup. Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara mengadakan perjanjian perdagangan bebas di Asia Tenggara. Perdagangan Indonesia sudah lama menjalin hubungan perdagangan dengan negara-negara, baik secara bilateral maupun melibatkan beberapa negara dalam satu kawasan.
Produksi Indonesia melakukan kerjasama produksi dengan beberapa negara, seperti menjadi anggota ASEAN Pacific Economic Cooperation atau disingkat APEC. Investasi Indonesia mengizinkan negara lain untuk menanamkan modal atau investasi di Indonesia. Pembenahan infrastruktur yang dibangun menjadi salah satu yang mampu menarik investor dari luar negeri. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.